Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan. Alah makan kasadonyo. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan samo-samo awak hormati, insyaallah dimuliakan Allah SWT, guru kita Al-Mukarram Buya Jel Fatullah, yang juga sebagai senator awak dari Sumatera Barat yang menyuarakan aspirasi masyarakat Minangkabau di parlemen. Mudah-mudahan beliau sehat dan istiqomah insyaallah. Nenek mama alim ulama cadia pandai bundokan doang nan gadang dak dibawa gala nan ketek dak disabui namo, insyaallah kasadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Waktu Covid-19 kawan ambo sama-sama di Mesir, sama-sama maja di kampus meninggal. Buya Tengku Zulkarnain samo jo kami dengan Ustadz Jel di Bukit Tinggi meninggal. Sahabat-sahabat ambo keluarga meninggal dunia. Kemudian ambo di rumah 6 bulan. Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus lockdown, tidak ada keluar. Kemudian suatu hari taraso sakit wala di leher ambo. Hari nang kedua ambo tumpahkan minyak wangi ke tangan, ambo cium, lah hilang lo baunya. Hari nang ketiga ko tulang-tulang di kaki ko bantuk kam putih-putih. Jadi ambo rasa ko nampaknya ambo mula kam mati jo. Maka ambo tulislah surat wasiat. Kalau ambo mati, nama menguburkan ambo, nama mandikan ambo, nama letakkan jenazah ambo, ambo tulis sadonya, ambolah siap mati waktu itu. Itulah ambo tulis buku sama sewaktu kosong tu ambo baca-bacalah ba'a nabi-nabi, sahabat nabi dan orang-orang soleh itu meninggal sebagai persiapan. Rupanya sampai 2026 Miko ndak jo mati-mati. Masih diagi Allah Ta'ala umur. Mudah-mudahan sisa umur nan dititipkan Allah itu bernilai amal soleh insyaallah. Tapi ndak ada nan sio-sio. Walaupun nambo ndak jadi mati, buku ko jadi. Nawak mengambil pelajaran. Maka ambo sesudah itu tidak terlalu banyak meminta kepada Allah Ta'ala. Ambo malu meminta kepada Allah Ta'ala sebab tidak sesuai dengan amal ambo. Ambo hanya bersyukur selalu ambo masih sehat, ambo masih bisa berdakwah. Kalau diaginya umur, mudah-mudahan umur itu bermanfaat jadi amal jariah. Kalaupun mati, memang awak bilo-bilo pun mati. Kalaupun awak mati, mudah-mudahan mati awak husnul khatimah insyaallah. Jadi maka sui embo, jangan sesudah membahas buku iko, selesai acara ko sado dun sana kasadonyo bawaannya bantukan mati. Rumah makan awak usah diurus lebih ya. Bukan itu makasihnya. Silakanlah bisnis, silakan berpolitik, silakan jadi orang kaya raya, tapi sadonya itu untuk bekal awak sesudah mati. Membangun masjid di kampung awak, di tempat awak merantau, membuat rumah Quran, panti anak yatim, menyekolahkan fakir miskin. Insyaallah apa yang awak cari kini, hidup awak lah selesai, itu sadonyo untuk bekal awak sesudah nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. 35 ko maka suiknya 35 orang. Mangan 35 itu nan dapat ambo. Kalau dapat 36 Ambo ndak baca sadonyo, beberapa saja. Sesudah itu beko ambo serahkan ke moderator awak nan ganteng dan mudo.
Alah menikah. Alun menikah. Jadi kesempatan ibu mencari menantu. Halaman 2. Iko Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nan ada bukunya halaman 2. Nan tak ada buku tak baah. Nan bisa mainge alhamdulillah. Nan tak inge iko beko di-upload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share and comment. Halaman 2. Waktu Nabi Nuh ingin meninggal, maka pasaninya 2. Nang pertama jangan syirik, nang kedua jangan sombong. Syirik kau kepada Allah, sombong kau kepada manusia. Ada orang syirik tapi tidak sombongnya. Adanya syirik menyembah kayu, menyembah hantu, tapi ke awak eloknya, baiknya. Ada pula orang iko tauhidnya luar biasa. Mudah-mudahan iko bisa awak turunkan ke anak cucu awak sehingga hubungan awak menjadi baik insyaallah. Buya Jel Fatullah ko senior kakak kelas sambo di Mesir. Sama-sama duduk dake inyo ndak merasa inyo anggota DPD. Inyo tetaplah udah ambo. Buya Jel Fatullah. Jadi rupanya awak ko kalau ulah buat awak jauh itu bukan fisik badan tapi rasa angkuh dan sombong. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya man kana fi qalbihi mithqal. Pesan niko awak sampaikan ke anak awak, ke menantu, ke cucu, ke keluarga, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia pun baik. Hablum minallah. Nya adalah la ilaha illallah. Itulah hubeknya. Jadi kalau ada syirik dalam hati, maka hilangkannya jangan dari hati. Awak sama-sama dari tanah, ditambah lagi dari tanah Minangkabau, ditambah lagi seperantauan, ditambah lagi sama-sama menggale sama-sama. Nabi Musa itu nabi nomor satunya orang Yahudi. Sampai kini orang Yahudi masih berpegang ke Nabi Musa. Karena Nabi Musa awak percaya, Nabi Isa pun awak percaya. Kalau orang Yahudi, Israel tu tak percaya dengan Nabi Isa. Disabitnya maafnya Nabi Isa tu anak zina disabit. Awak menyabit Nabi Isa tu Isa ibnu Maryam, Isa anak Maryam. Isa itu Rasul utusan Allah. Isa itu banyak mukjizatnya. Bahkan ada 2 surah. Pertama surah Ali Imran. Imran punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Khusus untuk Maryam. Itulah sesudah surat Al-Kahfi, surat Maryam. Jadi Al-Quran memang membela Nabi Isa alaihissalam dari tuduhan Yahudi. Nabi Musa kau berpesan sebelum meninggal. Pesannya halaman 8. Inni lastu ajza'u lil maut. Ambo ndak takut mati kecek Nabi Isa. Ambo ndak takut mati itu. Apa yang ditakutkan dari Nabi Isa? Nabi Musa. Nabi Musa ndak takut mati. Walakinni ajza'u samehkan, nan ambo takutkan lisan ambo, lidah ambo karyang ndak dapat menyabui Allah. Maka selama lidah awak masih basah, masih bisa menyabui la ilaha illallah, bisa menyabui Allah. Makanya ketika Nabi Muhammad ditanya, apa amalan paling mulia? Antufariqad dunya, engkau mati meninggalkan dunia. Walisanuka basah di apa? Bidzikrillah, menyabui Allah. Tapi bukan berarti tidak menyabui Allah awak tidak ada mengecek, tidak ada bercerita ke orang. Jadi dalam acara silaturahim ambo ayo tetap ambo dengan Dajjal tetap bercerita akabah keluarga, bila pulang, apa lama di Siko, apa lama di Sumbar, apa tetap ada awak berzikir. So ada masanya lidah awak kok karyang.
ndak lay dapat awak menyabik nama Allah, itulah yang dikhawatirkan dek Nabi Musa alaihissalam. Pesannya yang kedua, Nabi Musa go kece Nabi Musa kepada anak padusinya nanti go orang iko, tanamlah kapas. Tanam pokok kapas. Beko sesudah dek tidak bisa memanjat pokok kayu. Kalau ditanam musangking kan payah membiaknya. Payah menjagonya. Tanam kapas. Beko kalau kapas kula tuonyo kan jatuh sendiri. Sesudah jatuh buka jual. Kapas dipintal menjadi benang, benang ditenung menjadi kain, kain dijual. Supaya indak menjua diri. Samo pasan Nabi Musa dengan Nabi Nuh. Apa lo samo? Duo. Hablum minallah, hablum minanas. Pasan Nabi Nuh, jangan syirik, jangan sombong. Pesan menggantungkan diri ke orang lain. Anak padusi 3 orang tanam kapas. Beko kapas kola tua jatuh. Sesudah itu bisa dipental jadi benang, benang ditenun jadi kain, manggale supaya jangan menjual harga diri. Nini mama awak orang Minangkabau si padusi supaya apa? Supaya anak padusi indak menjual harago diri. Mangga ndak padi disuruh Nabi Musa? Bagaimana nanam padi? Sarak basandi Kitabullah. Apa yang dibuat oleh nenek mama awak itu sebenarnya adalah dari pesan-pesan kenabian supaya anak padusi batanam. Tapi kalau inya bergantung kepada mandiri, ekonominya mapan, insya Allah maka tidak terpaku kepada kapas. Karena kepadusi jangan sampai maaf na'udzubillah ndak tak caritokan lagi malu awak membahas baa anak padusi zaman kini, handphone batuka, TV bagan. Bagi tahu Pak Moderator. Selanjutnya halaman riwayat yang paling panjang tentang meninggalnya sejak inyo sakit damam angek sampailah inyo meninggal. Yang paling panjang dalam buku itu ndak ada nyamai cek apa-apa, matonya saja. Tapi rupanya Aisyah kau faham. Dari mata Nabi pun nyo paham. Rupanya Nabi itu ingin siwak. Siwak yang pakai. Maka air liur yang terakhir masuk ke mulut Nabi adalah siwak yang dari mulut Sayyidatuna Aisyah. Sesudah itu dibacakan kul huwallah, kul a'udzu falaq, kul rafiqil a'la. Ya Allah, ambo ingin mati basamo dengan minan nabiyyin, basano nabi-nabi, wasiddiqin. Sampai urang. Siapa nampak kok? Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wasalihin. Jalan orang nampak karena wa alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Tapi bukan jalanan dua, ghairil maghdubi. Sado sembayang awak itulah nan awak minta. Sado sembayang awak itulah nan awak minta. Dalam Al-Fatihah itu doa cuma cie. Fatihah dalam Fatihah itu doa cuma satu saja. Assalamualaikum satu saja. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya khairah khalqillah, Assalamualaikum ya khairah khalqillah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan panjang. Assalamualaikum gembok yang sampai langkah membawa jenazah tetap berpesan menjelang mati. Keceknya kalau ambo iko keceknya kalau ambo iko ada mudah-mudahan tuan-tuan lapeh capek lapeh dari pundak memikul buruan. Apa kau pesan? Kalau ustaz nan ceramah halan tentu masuk ke hatinya. Tapi kalau pesan awak kaman ningga itu insya Allah masuk ke hatinya. Kalau ada anak awak nan indak berjilbab, nan indak bertudung labuh, nan indak berbaju panjang, elok mana awak pesankan. Apa pesan papa terakhir?
jil kecil awak. Jil bapa. Itu sampai mati nge. Aku kopilah pesan-pesan nanado di siko, rancak bana untuk anak-anak awak. Nabi punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidina Ali iko punya. Manga Ustaz Somad menyebut Sayyid. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasannya Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan. Itu maka keturunan Hasan Husain itu cara maimbaunya ndak boleh awak imbau namo. Maimbaunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Di Makkah kini masih ada keturunan. Jadi kalau ambo ke rumahnya menyebut Sayyidi kecil. Sayyidi. Dek payah menyebut Sayyidi, Sidi. Ada Cik Sidi itu dulu yang ulama di Kairo, bukunya tentang pendidikan Islam. Kalau perempuan Sayyidati, dek payah orang awak menyebut Sayyidati, Siti Fatimah, Siti Khadijah, itu sebenarnya Sayyidati. Sayyidi Hasan, Nabi punya anak Fatimah. Fatimah racun nambo tu, da'uhu, biarkan inyo melewati malam-malam nan kosong iko hatta altaqiya ana wa huwa indallah, sampai ambo akan basuo joinyo nanti di hadapan Allah. Waktu Sayyidina Al-Husain bertanya, agi tahu kambo siana nan udah meracun, ambo akan potong kepalanya. Innama hazid dunya layalin faniyah, dunia ku hanya sekedar malam-malam nan kosong. Da'hu, padiakanlah urang nan lah meracun ambo itu hatta altaqiya ana wa huwa amamallah, sampai ambo joinyo basuo di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ambo waktu membaca iko, Bapak Ibu lebih memihak ke Sayyidina Al-Hasan atau ke Sayyidina Al-Husain? Memang jam-jam siko susah berpikir memang. Ambo ko kan salah beko awak basuo dengan ninyo di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Manganya berpesan baik itu supaya adiaknya indak bamusuh. Sebabnya tahu musuh menghadapi Abu Sufyan, nyo akan menghadapi anaknya Yazid, dan pada akhirnya memang nyo dipancung kepalanya nan terakhir namanya Yusuf Hajjaj 31. Yusuf bin Hajjaj As-Saqafi iko orang nan paling kejam. Jadi isi bukuku bukan cuma orang baik, orang paling kejam, membunuh orang, hobinya membunuh. Biasa orang kan nama, tempat tanggal lahir, hobi membaca, hobi kok enggak, hobi membunuh. Namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, hobinya membunuh, menumpahkan darah, safakud dam, memancung kepala orang hobinya. Sampai akhirnya suatu hari sakitnya basuh sama sahabat Nabi. Keceknya ke sahabat Nabi, wahai sahabat Nabi, doa engkau makbul. Ambo cuma minta jangan sembuhkan ambo, matikan saya ambo. Lalu kemudian diambillah sepotong daging. Ambil sepotong daging. Maaf cakap, mungkin tidak sopan, tapi memang ada kisah ni dal. Diambil sepotong daging kok, dimasukkan dari bawah, masuk ke lambungnya dari bawah. Lalu sesudah agak baraminit ditarik keluar. Rupanya di daging yang masuk tadi ulat-ulat berkerumunlah ulat-ulat. Itulah yang sedang menggigit usus-ususnya di dalam. Dia selalu menzalimi orang.
lalu sebelum matinya pun berdoa. Rupanya orang Jaek kau kan mati berdoa juga rupanya. Apa doanya? Kau doanya. Doanya halaman 134. Allahumma ghfirli fa innan nasa yaz'umuna annaka la taf'alu. Ya Allah, ampunkanlah ambo, walaupun saudara orang menyabui engkau tidak akan mengampuni ambo. Ya Allah, ampunilah ambo, walaupun saudara orang di dunia kau menyabui engkau tidak akan mengampuni ambo. Sesudah itu akhirnya ia mati. Manganan 35 ko terakhir ko ambo buat orang nan Jaek, sebab orang Jaek pun pada akhirnya mati. Mimdate mata ya bawati mampui. Pada akhirnya nan baik mati, nan Jaek pun mati. Idui ko bantua main catur. Ado queen, ado king, ado kudo, ada benteng, ada pion. Tapi kalau permainan sudah selesai, sadonyo akan bercampur, hitam dan putih bersama, masuk ke dalam kotak nan samo. Hidup hanyalah panggung sandiwara. Pada akhirnya kita akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Ustaz, astagfirullah. Dulu ambo berfikir ambo mati tahun 2000 sampai puluh. Mangau Ustaz tahu 2000 sampai puluh? Ambo lahir 77. Jadi kalau 2000 sampai puluh berarti umur ambo 63 tahun. Tapi sesudah Covid itu ambo tidak berfikir lagi 2000 sampai puluh. Sebab ambo cari banyak nama meninggal. Maka sesudah Covid itu memang terjadi perubahan pada diri ambo. Ambo entah bila mati, ambo tetap bakal liliang. Sesudah itulah jadwal ambo ko rapi. Sebelum itu jadwal ambo entah kama-kama. Kalau kini jadwal ambo ke Jawa Barat sampai hari setahun. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Selasa, Rabu, Kamis ambo di rumah. Ke Jawa Barat setahun sekali, ke Jawa Timur setahun sekali, ke Kalimantan setahun sekali, ke Brunei setahun 2 kali, ke Malaysia setahun 2 kali, ke Sumatera Barat setahun sekali, ke Sumatera Utara setahun sekali. Di rumah Selasa, Rabu, Kamis. Ambolah pesan ke keluarga, kalau ambo mati waktu jadwal di Papua, kuburkanlah ambo di Papua. Jangan bawa jenazah ke Pekanbaru. Sebab apa? Ongkos jenazah mahal. Dan dia kali kubur. Tapi kalau ambo meninggal waktu jadwal di Sumatera Utara, sebab dake, kuburkanlah ambo di samping kubu amak ambo. Jadi kubu amak ambo di samping itu memanglah ambo buat kosong. Ambo bali tanah wakaf kosong di situ. Lah ambo pasan kalau ambo mati pas jadwal Sumatera Utara, aku bukan di situ. Kalau mati ambo waktu di Riau, kuburkan ambo di depan mihrab Masjid Hajah Rohana. Aku mas haji amak ambo, di muka tu ada tanah kosong, aku bukanlah ambo di muka mas. Kalau ada kubur nak diambil itu. So kalau tak ada kubur diambil je kau punya. Jadi sebenarnya nenek mama awak, alim ulama awak dari dulu baitu nyawa kubur tu pasti dah kek masjid supaya apa? Supaya 2 kali dapat doa. Subuh orang datang ke masjid, tentu orang bersalam. Pulang dari masjid salam 2 kali orang ziarah ke kubur awak, sekali sembahyang. Berarti kalau 5 kali orang sembahyang, 10 kalinya ziarah ke awak. Waktu kan pai, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nasallallahu wa lakumul afiyah. Waktu pulang dibacanya juga lah. Itu sebenarnya tujuannya. Dan lain-lain itu bonus deh. Itulah sebagai pengantar dialog awak. Ambo mohon maaf tidak dapat membacakan dari awal sampai akhir sebab kalau bacakan niko insya baru selesai. Ambo masih ada jadwal tadi pagi saksi nikah, iko pulo acara bedah buku, sesudah dari siko nanti ada acara saksi nikah lain, lalu kemudian ada acara malam tablik akbar. Sebenarnya saksi nikah kau bu ya, tak boleh awak selalu ikut.
Ada orang menyabui kalau jadi saksi nikah awak sampai 10 kali itu bisa dapat jatah sekali. Jadi datuk-datuk, nenek mama, cuba hitung-hitung lah berapa kali dapat. Itulah apa yang mau sampaikan. Minum selasih, makan mihun, terima kasih hatur nuhun. Hebat acara kok. Acaranya orang awak tapi pantunnya pantun Sunda. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan katsiran kepada guru kami Ustaz Abdul Somad atas paparan dan kajian dari buku 35 kisah saat maut menjemput. Ustaz, kalau antum berkenan, tadi ada kalimat innal habiba ilal habibi mushtaqu. Sungguh orang yang mencintai itu merindukan yang dicintai. Iya. Mungkin saya pribadi dan semua yang hadir di sini ingin tahu bagaimana kita bisa belajar untuk mencintai Allah dan Rasulnya, yang kemudian kita bisa akhirnya dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau berkenan, mohon dijelaskan Ustaz. Innal habiba ilal habibi mustaq. Yang mencinta dengan yang dicinta selalu merindu. Bagaimana saya bisa mencintai Buya Jel Fatullah? Yang pertama, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak ngutang. Yang pertama mesti kenal dulu. Kenal sama-sama di Mesir, kenal sama-sama waktu haji, kenal sama-sama. Pertama kenal dulu. Setelah kenal, berjuang bersama. Banyak orang kenal tapi tak berjuang, tak kenal kita. Menguji emas dengan api. Nah, menggali ameh tahunya menguji ameh dibakar dulu. Iko ameh apa indak? Menguji emas dengan api, menguji orang dengan uang. Menguji orang dengan jabatan, menguji orang dengan kekuasaan, menguji orang dengan kekuatan. Setelah diuji, kita pun makin rapat. Pertama, kenal. Setelah itu, berjuang bersama. Yang ketiga, kapan baru nampak kawan? Orang yang menang punya kawan. Orang yang kalah punya sahabat sejati. Kawan galak banyak, kawan menangis cik dua. Oleh sebab itu, saya dalam hidup ini pernah jatuh, mengalami berbagai macam babak dalam hidup. Ada namanya babak penyisihan, ada namanya babak semifinal, ada namanya babak final, dan ada namanya babak belur. Dan dalam proses perjalanan itu banyak di antara kawan nan basamos, Joambo, Buya Jel Fatullah. Itu sebagai contoh, innal habiba ilal habibi mustaq. Nah, kalau ke Nabi Muhammad awak ndak basuh aja Nabi Muhammad SAW. Nampak tamu mengenal Nabi Muhammad SAW, de awak ndak basuh aja nyo, maka awak bacokan sejarah Nabi ke anak-anak awak. Maka ditampe awak dulu ada membaca Barzanji. Isi Barzanji itu sebenarnya, isi Barzanji itu sejarah Nabi sebenarnya. Jadi kini Buya, kini balikan buku sejarah Nabi, menang juara 1 musabaqah lomba sejarah Nabi di dunia kok. Nah nikuinya 150 negara. Dan juara satunya bukan Mesir, bukan Arab Saudi. Dan juara satunya dari Muslim nan paling ketek, minoritas nan tertindas. Namanya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi dari India. Beko balikan, tunjukkan ke anak-anak awak. Iko buku sejarah Nabi dari India. Anak-anak awak kalau disabi India nan taunya kabikaci kabigam coach hotahe. Nggak taunya bahwa di situ orang Islam nang kue itu luar biasa. Kami ndak ledak pakai bahasa Urdu kau Buya. Inyo ndak pakai bahasa Urdu, ndak bahasa Tamil, inyo pakai bahasa Arab tapi lah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi judul bukunya tetap judulnya Ar-Rahiq Al-Maktum. Ar-Rahiq Al-Maktum. Haragonya 50.000 rupiah.
waktu ambo membali. Kalau naik aragonyo di luar tanggung jawab ambo. Bali buku tu hadiahkan untuk anak awak ulang tahun, kado pernikahan, balikan kainnya. Awak bali, awak letakkan di lemari buku awak. Maningga awak di bukunya lemari itu, manangisnya mencaliak buku tu. Dek apa? Masih bersampul plastik. Manangisnya kalau entah baca dia apa ambo tu lagi. Di bukunya nyo membaca, seriusnya membaca. Dibacakannya di kubu awak. Supaya anak awak kenal bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang kedua, ba'a supaya awak cintakan Nabi ko, awak perjuangkan. Awak perjuangkan. Buya Jelko memperjuangkan syariat Islam di bumi Minangkabau berdarah-darah. Ndak usahlah ambo ceritakan, cari sendirilah, tanyo. Kasih kami batanyo ke Uda Google dan Uni Facebook. Tulis saja di Google itu, perjuangan Buya Jel Fatullah bersama Majelis Mujahidin, bersama kaum muslimin, diejek orang, dicaci maki, haters banyak macam-macam. Nah, jadi kalau awak memperjuangkan ajaran niko, di situ awak akan, setiap cinta itu pasti akan berkesan kalau ada perjuangannya. Kenapa bapak tidak begitu cinta kepada ibu? Ya mungkin nggak berjuang. Tapi kalau berjuang berdarah-darah, coba lihat ba'a cinta Zainuddin ke Hayati. Sampai maningga Aziz. Nyo tetap jo ndak nikahnya selain daripada Hayati. Denganmu Hayati atau tidak dengan yang lain, kecik Zainuddin. Akhirnya datang jo Hayati, kecik Hayati lah tu udah Zainuddin, Aziz pun lah meninggal pulo, menikah selawak, pantang pisang berbuah 2 kali Hayati, kecik Zainuddin. Seandainya Zainuddin itu masuk surga, makanan dimintanya bukan bidadari, tapi itu banyak Hayati mengaku. Jadi kenapa? Manga kisah Zainuddin itu begitu hebat. Deknya ndak jadi nikah. Coba kalau jadi nikah, yang lahir itu bukan puisi, anak-anak. Jadi cinta awak ke Nabi itu baru taraso kalau awak memperjuangkannya berdarah-darah. Itulah baru taraso. Lalu kemudian nan ketiga, ba'a supaya awak cinta ke Nabi itu selalu menyabuinya. Awak kalau cinta itu kan disabuinya. Tapi bapak ibu kalau menyabui Ustaz Somad bisa menyabui Ustaz Somad, Ustaz Somad. Tapi kalau menyabui Nabi Muhammad, ba'a menyabuinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi kecil orang tak perlu pakai Sayyidina Pak Ustaz. Aduh Ustaz nan ceramah. Jangan selawat pakai Sayyidina. Sebab Nabi Muhammad itu bukan orang Pariaman, kecil. Ambo ko bukan orang nan fanatik terhadap Sayyidina. Bagi ambo orang nala mau berselawat itulah alhamdulillah. Namanya bi Allahumma salli ala Muhammad sah. Namanya bi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad elok juo. Mana dalilnya? Nabi nan menyabik dirinya, ana sayyidu waladi Adam. Ana amboko sayyidu pemimpin waladi Adam. Sado anak cucu Adam ku ambo pemimpinnya. Itu maka ambo kalau bersalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi ambo kalau ada orang namanya bi Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya ndak wa'a. Ambo pun kadang ndak jo. Sallallahu ala Muhammad, ndak pakai Sayyidina. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jadi bebas memperbanyak sholawat. Ya Rasulullah, yo ba'a kalau ambo bersolawat 1/4 hari. Koci hari gua, 1/4 hari ku ambo isi solawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kecek Nabi, khairun laka.
elok. Kalau ambo tambah setengah hari isinya selawat, khairun laka, elok. Tapi kalau ang tambah lebih elok lagi. Ba'a kalau sado hari ko isinya selawat saja isinya. Aku cek Nabi SAW, yukfa hammuka wa yukfar laka dzambuka. Kalau cek hari itu isinya sadonya selawat, Allah cukupkan segala kesusahanmu, Allah hilangkan segala kerisauanmu, Allah usir segala gundah gulanamu, dan Allah ampunkan segala dosa-dosa. Jadi amalan ambo kalau ditanya orang, apalah amalan Ustaz Somad? Amalan ambo tidak banyak, ambo hanya berselawat sih. Ada kosong selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Waktu tidak ada orang. Ini kadang orang waktu ada orang tulanya berselawat. Allah. Awak pun sagan lo nak ngecek kan? Baka bapak, Allahumma sholli ala sayyidina. Awak berselawat waktu tidak ada orang. Waktu tidak ada orang, barulah awak ambil tasbih awak. Mana tasbih? Nah, tidak ada orang, baru awak bertasbih. Waktu ada orang, awak simpan. Orang kini tidak ada orang, situ mana tasbih. Waktu tidak ada orang, main handphone lo. Nampak tamu kenal, nang kedua berjuang, nang ketiga berselawat, insya Allah. Tapi ambo bisa jadi ambo nang berceramah, tapi cinta ambo alun tentu lebih gadang daripada cinta apak dan ibu sekalian. Bisa jadi cinta bapak dan ibu ke Nabi lebih besar daripada cinta ambo. Karena cintaku kan tidak bisa cintaku kan bukan bantuak bunga nan nampak dek mato. Cintaku kan dalam hati, cintaku kan masalah rasa. Kalau sudah cerita masalah rasa, rasa tidak bisa diwakili oleh kata, karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Ini nggak bisa. Nah, itu. Jadi ada sahabat Nabi ketika ditanyanya, apakah engkau tidak merasa sunyi di rumah engkau sendirian? Ini sahabat Nabi kau surang saya di rumah. Apakah engkau tidak merasa sunyi di rumahmu sendirian? Jawabnya, apakah mungkin aku merasa sunyi padahal aku bersama dengan Rasulullah? Orang tidak tahu kalau selalu bersama dengan Rasulullah. Jadi ada juga orang yang bantu itu. Cumanya tidak pandai mengecek, menceritakannya tidak pandai. Ini aniang saya. Rupanya lapar. Aduh, aniang aja. Rupanya banyak berselawat. Jadi ambo mungkin merangkai katanya pandai. Tapi cinta ambo sebenarnya tidak gadang bana ke Nabi SAW. Doakan supaya ambo termasuk orang yang mencintai Nabi SAW. Demikian. Masya Allah, barakallahu fikum, wa hayyakumullahu bayya. Barakallahu fikum, barakallahu. Sebenarnya dari saya pribadi masih banyak pertanyaan. Masya Allah. Tapi angka baiknya kita berikan kesempatan bagi para jamaah untuk bertanya. Iya. Boleh bertanya? Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bahasa Padang ya Ustaz ya? Iya. Amo karena tadi Ustaz, apa latar belakang sehingga Ustaz terpikir untuk menulis buku ini dengan judul yang telah ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambo waktu pertama pulang ke Pekanbaru tahun 2008. 2008 ambo pulang. Nanti ditanya orang masalah usoli ndak pakai usoli, masalah kunut subuh ndak pakai kunut, masalah bajangwi ndak bajangwi, masalah kaki celana, masalah sayyidina,
maka ambo tulis buku judulnya 37 masalah populer. Manga 37 sebab waktu menulis buku itu umur ambo 37. Kalau kini 28. Masalah umur kok kan bukan masalah angka, masalah rasa. Nah, lalu kemudian orang bertanya pula, apakah boleh niat puasa sebulan sekali? Apakah sesudah azan itu awak masih boleh makan minum? Apakah adonan namanya imsak? Apakah kalau awak gosok gigi batal puasa? Apakah kalau 5 minit menjelang azan maghrib maaf cakap halangan puasanya batal? Apakah boleh puasa 6 padahal awak alun mengqadha? Maka ambo tulis buku judulnya 55 tanya jawab seputar Ramadan. Jadi ambo biasa menulis buku itu sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan jamaah. Lalu kemudian ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Apakah awak membaca Allahu Akbar kabira atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya? Apakah bangkit itu sami Allahu liman hamidah atau alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi? Apakah subuh itu pakai kunut atau indah? Apakah bismillahnya bismillahirrahmanirrahim jahar atau sir? Apakah sesudah sembahyang itu zikirnya jahar atau indah? Apakah sudah sembahyang membaca doa basamu atau indah? Ambo tulis buku judulnya 99 tanya jawab solat. Jadi buku ambo itu memang angka-angka. Lalu kemudian datanglah COVID-19 balik. Lalu kemudian banyak kawan sahabat nama ningga. Akhirnya ambo pun kanai COVID. Ubeknya ambo waktu itu ndak ke rumah sakit. Dek ambo takwi disuntik. Ambo minum madu. Jadi air putih ku ambo ganti madu. Minum madu sama minyak kayu putih. Madu, minyak kayu putih, madu. Kebetulan ambo dapat minyak kayu putih dari Ambon. 1 dirigen. Diagih hidek gubernur Maluku. Ambo bawa pulang. Ambo pakai masker. Masker tu ambo siram minyak kayu putih tu. Minyak kayu putih. Ambo campur dengan madu tu. Rupanya waktu itu kalau memang sehat hidup, kalau memang mati awaklah dah ikhtiar. Ambo tulislah buku kau untuk mencaliak-caliak ba'a nabi, ba'a sahabat nabi, ba'a ulama, ba'a orang-orang soleh itu meninggal. Itulah jadi buku itu. Alhamdulillah bukunya jadi, ambo ndak jadi mati. Jadi ambo anggap kini adalah sisa umur. Jadi setiap ambo jalan-jalan itu adalah berarti ikolah sisa umur yang diagih Allah Ta'ala untuk ambo untuk beramal soleh. Pada akhirnya nanti awak akan mati menghadap Allah. Mudah-mudahan awak husnul khatimah kasadun. Demikian Pak. Mungkin kita persilakan lagi satu untuk dari Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kisah yang telah Ustaz rangkum dalam buku 35 kisah saat mau menyebut ini, mana yang mungkin paling berkesan bagi Ustaz, dan kami juga ingin menanyakan apakah ada alasan dari kisah yang Ustaz tulis tersebut yang membuat Ustaz terkesan hingga Ustaz dan menulisnya dalam sebuah buku. Itu aja Ustaz. 35 nanambo kumpulkan niko. Nan paling berkesan ambo adalah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang nomor 35. Sebab apa? Sebabnya orang jahit. Kalau orang baik, nasihatnya baik, berarti ia memang baik kan? Tapi ingat orang jahit menumpahkan darah, sahabat Nabi pun dibunuhnya, ulama-ulama dibunuhnya, tidak ada hormatnya ke orang. Tapi rupa-rupanya waktu akan mati ingat juonya ke Allah. Allahumma firli wa innan nasa yaz'umuna annaka la taf'al. Ya Allah ampunkan ambo, walaupun sado manusia iko menyabui bahwa engkau indah akan mengampunkan ambo. Jadi
Manga itu nan berkesan ke ambo. Karena ambo sangka orang Jaya itu ndak bertuhan, ndak percaya ke Tuhan tu. Rupanya orang sajaya Hajjat bin Yusuf pun di akhir-akhir hayat kan mati, percaya juanya rupanya ada Tuhan. Jadi kalau awak cari ada orang bantu-bantu, kok nampaknya ndak bertuhan, berhantunya kok. Tapi sebenarnya di lubuk hatinya yang paling dalam, yang akan mati itu bertuhan. Ingin juga madu Allah SWT. Itu Pak. Allah. Mungkin kita berikan kesempatan untuk bundul-bundul gandum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, Pak Ustadz. Iya. Di sini saya mau bertanya. Iya. Di dalam buku tersebut, Pak Ustadz menerangkan atau mengisahkan tentang Sayyidi Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau ini melarang kami perempuan ini untuk pergi mengantar jenazah atau berziarah kubur. Nah, di sini saya tanyakan, apa alasan beliau Pak gitu? Sementara kami ini, misalnya yang meninggal ini adalah keluarga kita gitu, ataupun bukan keluarga kita, sedangkan kami merasa malah lebih senang gitu, lebih ada rasa mungkin yang lebih senang gitu Pak, lebih puas rasanya untuk bisa mengantarkan beliau ini ke kuburan. Ya. Nah, sementara kita dilarang gitu Pak. Bagaimana menurut Bapak dan apa hukumnya? Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Manta jenazah sampai ke liang lahat bagi laki-laki mendapat balasan qiratan. Man syahidal janazata hatta tusalla alaiha, siana manta jenazah sampai solat jenazah lahu qirat, dapat cie qirat. Wa man syahidal janazata hatta tudfana, siana manta jenazah sampai ke tampe liang lahat lahu qiratan, nya dapat 2 qirat. Sahabat bertanya, wa mal qiratan, apa 2 qirat itu? Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Jadi bagi laki-laki dianjurkan manta sampai ke liang lahat. Tapi bagi padusi makruh, tidak haram. Makruh hukumnya manta ke liang lahat. Sebab apa? Ambo mancalia ba'a orang Mesir itu nan padusi itu histeris. Padusi kok ndak bisa menahan emosinya. Maka waktu orang Arab itu kalau meninggal suaminya, anaknya, laki-laki itu memukul-mukul pipi, ya Allah weh, mau narik-narik rambut. Makanya kecik Nabi, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siana memukul-mukul pipi dan menyobek-nyobek kantong bukan umat Nabi Muhammad. Ambo waktu membaca hadis tu bingung ambo. Siapa memukul-mukul pipi dengan menobek kantong? Rupanya orang Arab bantu itu. Jadi perempuan ni kok histeris, tak bisanya. Dan perempuan kalau sampai nyoman caliak ke situ, memori perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Perempuan kok kalau las itu tak bisanya melupakan. Makanya perempuan jangan sampai pacaran, karena tak bisa melupakan. Beda semua laki-laki. Itu secara psikologis. Coba tanya nanti sama psikolog, apa beda psikologis lelaki dengan perempuan? Nampak tamu histerisnya. Laki-laki kalau senang pun begitu jo, kalau susah pun begitu, biasa aja. Pak, ada masalah? Iya, kecil. Kalau perempuan apa kecil? Histerisnya. Tak bisa nyo, kalau nyo sanang bana euforia, kalau nyo susah bana. Kalau laki-laki ndak, laki-laki itu jarang bicara, laki-laki itu diam, tiba-tiba gilo sih.
Ya itu. Kalau padusi itu dikeluarkannya sadonya. Itu. Itu salah satu psikologis. Itu maka kecik Nabi memang secara emosionalnya ambo tando cinta, ambo ingin mantannya, ingin sampai ke situ. Tapi awak ikut sajalah Nabi nan dapat wahyu, awak di rumah kalau apa awak suami awak dikhawatirkan kalau padusi kalau sampai suaminya meninggal diantaranya sampai ke liang lahat, inyo akan bersedih keterusan dan inyo tidak akan sanggup lagi melanjutkan hidup. Kalau laki-laki tidak apa, inyo memori laki-laki kok tidak terlalu kuat. Itu salah satu alasannya. Jadi tanda sayang awak ke apa awak, ke suami, ke anak awak dengan cara apa? Bukan berarti kalau awak tidak mantap berarti awak tidak sayang. Ada tujuan dan tetap mengalir walaupun sesudah meninggal. Nampak tak mau doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Nang kedua membaca Al-Quran. Pasan Abdullah bin Umar kalau ambo meninggal bacakan pada kepala ambo Al-Fatihah, pada bagian kaki ambo pangkal ujung Al-Baqarah alif lam mim lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nang ketiga tahlil. Waktu Nabi lalu dikubur, dibalahnya pelapah korma, dicucukkannya ke kubur. Kecek Imam Nawawi kalau pelapah korma ko idui batasbih, tasbihnya sampai ke orang nan dikubur, apolai orang nan membaca tahlil. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha. Nangka ampe sodakoh, dalilnya saat batanya amak ambo meninggal. Apakah sodakoh ambo sampai ke ama ambo? Kecek Nabi tasodak bersedekah lah. Ayu sodakatu afdal, sodak paling elok suqyal ma, mambai air minum. Air minum nan paling elok. Kalau air minum saya sampai, apolai mambai salalawa sampai. Nang kalimo kurban. Nabi bakurban disabiknya Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Iko kurban untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Waktu itu Khadijah, Sayyidatuna Khadijah lah meninggal. Nangka anam puaso. Man mata siana meninggal wa alaihi siamun punya utang puaso. Soma'an huwa liyuhu maka ahli warisnya bapuaso sampai kana meninggal. Jadi kalau ada catatan amak awak bautangnya puasa 30 hari, awak telepon uni udah awak kasadonya, uni udah datang ke rumah, adon akan dibagi kok. Orang tu pun tibo. Disangkonya tanah, rupanya utang puasa. Nangka tujuan haji dan umrah. Dalilnya sahabat Nabi, labbaik Allahumma subrumah. Nabi bertanya, siapa orang hajikan? Subrumah. Siapa subrumah tu? Akhi. Don sana ambo kece ambo waang lah haji alun haji hajikan dulu diri waang, sesudah itu barulah hajikan subrumah. Itulah dalil boleh menghajikan. Kalau haji umroh umroh wa atimmul hajja wal umroh. Kalau haji boleh, umroh pun boleh juga. Maka panjang umur sehat badan awak payu umroh beko insyaallah amin. Sesudah awak umroh nampak tamu tu selesai tahallul. Hari kedua, ketiga awak pai ke tanim, pai ke ji'ronah, bawa kain ihram, labbaik Allahumma umrah, ambo umrohkan apa ambo, fulan bin fulan, umroh pun sampai. Jadi jangan basa dia hati dek awak tak bisa mantainya, masih ada amal-amal lain sebagai ungkapan kasih sayang awak. Bantu itu. Terima kasih. Boleh? Satu lagi dari akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilawati dari Majelis Taklim Khairun Nisa Asofa. Mau bertanya Pak Ustadz. Bagaimana cara kita menjaga iman dan keyakinan supaya kuat sampai akhir hayat? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Iman iko diumpamukan Nabi kasajaratin thayyibatin bantua pokok kayu.
asluha thabitun, akarnya tunggal ke dalam tanah, wa far'uha fis sama, cabangnya ke langit. Pokok kayu ke dalam tanah akarnya, dan batangnya kue, pucuknya ke langit. Ba'a menjagonya, anak-anak awak itu bukan kosong. Marilah kita tanamkan iman ke dalam anak kita. Itu tidak betul. Kenapa? Maka sebab anak-anak awak itu sabananya sudah beriman sebelumnya masuk ke rahim awak. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ingatlah ketika Allah Ta'ala mengambil perjanjian dari anak cucu keturunan Adam. Wa ashhadahum ala anfusihim, sebelum masuk ke dalam rahim. Akece Allah kepada roh hamba, roh apa, roh uni, roh uda, roh nenek mamak kasadonyo. Waktu itu Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah ambo aku ke Tuhan kamu? Sadoro awak menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Jadi sebenarnya anak awak itu, awak indak dapet tanah kosong. Tanah itulah ada tanamannya. Awak tinggal manjago saja. Jadi nan pertama yang perlu awak lakukan adalah manjago tanah. Ma min mauludin ilaihi waladu alal fitrah. Sado anak nan lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah kecilnya. Fitrah apa? Kecil Abu Hurairah, fitratul Islam. Anak nan lahir itu Islam. Itu maka wakatunya lahir diazankan kata lingo sebelah kanan. Asyhadu an la ilaha illallah. Maingetkan lagi syahadat ini waktu di alam ruh dulu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maingetkan bahawa ini syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama menjago. Sesudah dijago dengan ilmu, dijago dulu dengan ilmu. Tanamannya lah ada diagi dari Allah Ta'ala. Dijago dengan ilmu. Nang kedua, disiram dengan amal. Maka sembahyang, puasa, berzakat, berzikir, baca Quran. Nang ketiga, mesti dirawat dengan baik supaya indak kanai ulat. Dibelah jambu kau di dalamnya busuk, luarnya bagus. Tapi kenapa buah apel waktu awak belah di dalamnya bersih? Karena disemprot pestisida. Akarnya dimakan ulat, batangnya, pucuknya, apalagi pucuk nan hijau kau dimakan ulat. Ulat itu akan menyerang atas. Pucuk. Maka mesti dijago. Nampak tamu dipelihara. Nang kedua disiram. Nang ketiga mesti dijaga dari kuman dari ulat. Apa nan merusak iman awak? Syirik, hasad, takbur, munafik, dengki, sampai amal-amal awak itu hilang. Dan pokok kayu ndak boleh sendiri. Masalul mukminin kamatsalil asjar. Perumpamaan orang beriman itu macam pokok kayu tapi ndak sebatang. Asjar basamo-samo. Kalau sebatang dakar angin kancang patahnya. Tapi kalau pokok kayu korame, datang angin dari siko, bertumpunya ke siko. Datang angin dari siko, bertumpunya ke siko. Maka kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Maka ambo sanang bana tadi menyabui kami dari majelis taklim iko, kamu dari iko, kami dari iko. Ambo biasa diundang di berbagai tampek. Sampai ambo ceramah dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Sorong. Sampai di Sorong, dulu orang mengetuk kacau pintu. Ustaz, ambo buka. Ada apa Pak? Ambo di Payakumbuh. Pailah ke berbagai macam tampek. Tabang ambo ke Sydney, dari Sydney ambo ke Melbourne.
sebenarnya ambo ingin bagi tahu ambo lah ke Australia itu semua. Kece panitia tuh, Ustadz, iko ruangan hotel ko kami sewa, daftarnya jam 8 pagi, jam 2 balik siang full 2.000 orang. Doalah ambo akan bagi tahu, datang seorang. Ustadz, ba'aka ba? Lah sejauh iko orang awak aja situ. Maka ada surau Sydney. Ada surau Sydney. Bangga. Rupanya persatuannya kuat. Bahkan nan samo-samo berangkat jo ambo ke Mesir tahun 98. Namanya Ustadz Arif Taufik. Ustadz Arif Taufik tu kini di Australia. Ambo tanya, "Mangga ndak pulang ke tempat awak?" Sebab di Australia kini orang awak lah generasi nang ketiga. Datuknya dulu nan datang tahun 60-an, apaknya dan kini cucu-cucunya, supaya ndak hilang adat istiadatnya, ndak hilang agamanya, awak mesti berdakwah di siko Ustaz Somad. Keceknya. Jadi ambolah mencaliak persatuan awak ko, alhamdulillah kue. Yang sudah basamo, alhamdulillah. Dan alun basamo itu mako ambo menyampaikan tausiah ko pakai bahasa awak supaya orang menonton supaya tahunya awak buat puluh persatuan awak di mana tampek buat persatuan, buat pengajian, buat tablik akbar, buat maulid nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal supaya bersatu bersama awak. Balabiah piti awak buat masjid di kampung, buat rumah tahfiz Quran, sekolahkan anak-anak kemanakan awak, kirimkan, bukakan usaha segala macam li'ila'i kalimatillah. Dan lah membuat alhamdulillah, dan Allah membuat insyaallah, dan lah dia tahu ndak jama membuat innalillah. Demikian Bu, menjaga iman awak insyaallah. Amin.